ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita... Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Usai viral di sosial media, ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Natal itu adalah haram hukumnya. Sementara ada juga ustadz-ustadz yang lain seperti Quraisy Shihab yang mengatakan boleh saja mengucapkan selamat hari Natal. Sebab di Quran kata ulama Quraisy Shihab ada ucapan selamat hari Natal. Saudara-saudara, dari pihak mereka berbeda-beda. Hari ini kita akan mendengar lebih jelas lagi sesuai dengan kebenaran Alkitab dan juga sesuai dengan sejarah. Elia Mayron akan mengungkap sejarah dan juga kebenaran Alkitab tentang hari Natal. Kita simak cuplikan berikut videonya. Hai semuanya, Shalom Alaikum, Kristus bersama kita. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada begitu banyak orang di luar kekristenan yang menuduhkan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus dan bukanlah hari Natal. Bahkan lebih liar, mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu ternyata hari kelahiran Dewa Matahari. Oleh karena itu, sekarang kita akan menjawab dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember dari kitab suci dan juga data sejarah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari kitab suci. Injil Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Apa yang dilakukan Imam Zakaria? Ayat 10, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Kalau pembakaran dupa artinya sedang melakukan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya Yom Kippur ini dilakukan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 September. Nah, ayat 11, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elisabeth yang adalah istrinya Zakaria itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Di ayat 30 malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret, itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember menurut kitab suci, sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Coptic Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, "Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani." Berarti tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bulan ke-4 Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri.
Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah, sukacita bagi semesta. God bless you. Aku pernah tanya di live kakak yang teman kantor aku, katanya dia agamanya kan turunan ya kak ya. Ini Turunan agamanya maksudnya? Turunan dia ikut iya. ortu gitu. Iya gitu. Ya, agamanya apa dia? Agama Islam kak. Terus dia tanya, sewaktu dia muda lalu, dia katanya mencari tentang 5 kebenaran agama ini, mana yang paling menurut dia yang lebih masuk akal katanya. Terus dia tanya sama saya tuh kak, aku ikut agamamu asal kamu bisa jawab Tuhan Yesus itu lahir tanggal berapa? Pastikah itu tanggal 25? Tapi aku diam saja kak, aku nggak berani jawab. Oke. Apakah Yesus pasti lahir tanggal 25? Kita baca dari Alkitab sendiri ya. Kita baca. Oke. Ini kamu ikuti dengan baik-baik. Apakah Tuhan Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Kita lihat. Kita buka Injilnya Rasul Lukas sang penginjil ya. Nih. Kita mulai baca dari Lukas. Nanti saya bawa data sejarah, tapi saya bawa dari Alkitab dulu ya. Nanti kita misalnya kita lihat dalam data sejarah dari tahun 169 dokumen yang bernama Didaskalia Apostolorum Coptic itu mengatakan bahwa rayakanlah Natal pada tanggal 25 Desember. Itu sebelum lahirnya Dewa Matahari tahun 250 Masehi. Ya, jadi kalau orang mengatakan hari Natal itu mengikuti Dewa Matahari itu salah karena dokumen naskah Didaskalia Apostolorum Coptic sudah mengatakan bahwa kita harus merayakan Natal tanggal 25 Desember. Itu data sejarah. Nanti kalian boleh cari. Tapi selain data sejarah, coba kita pergi ke Alkitab. Ya, di dalam Lukas 1 dikatakan begini. Ayat 5, ini pemberitahuan tentang Yohanes. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria dari rombongan Abia ini adalah imam dari Lewi, di mana ia melakukan tugasnya di Bait Allah. Nah, kalau kamu cari, rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8 yang melakukan tugas di Bait Suci di Hari Raya Pendamaian. Ya, nah di ayat 10 dikatakan, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Oke, jadi Yohanes, malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya Elisabet akan mengandung Yohanes itu pada hari raya pendamaian. Hari raya Yom Kippur itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 25 September. Oke, September ya. Nah, lalu kita lihat di ayat 26. Jadi Yohanes diberitahu bahwa dia akan lahir itu pada tanggal 25 September. Itu di hari raya pendamaian. Oke? Oke, Kak. Di ayat 26 dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Bulan yang ke-6 berarti 6 bulan dari September. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria.
Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataannya itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti 6 bulan dari pemberitahuan bahwa Yohanes dikandung 25 September, 6 bulan setelah itu malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia mengandung Yesus. Itu bulan keberapa? 6 bulan setelah September. Bulan Maret. Maret. Nah, 9 bulan dari bulan Maret itu bulan apa? Ya, Desember. Oke, jadi Alkitab sendiri yang ngomong kan? 9 bulan dia dikandung. Lalu kalau dia mengatakan apa buktinya? Ini Alkitab yang baca. Alkitab yang jelaskan, bukan saya. Saya hanya menarasikan kembali. Nah, karena memang dia lahir di tanggal segitu, maka ada data sejarah. Didaskalia Apostolorum lah dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak gereja, sejarawan gereja, itu mencatatkan di tanggal 25. Jadi 9, makanya jarak usianya Tuhan Yesus dengan Yohanes itu hanya 6 bulan. Gitu ya. Jadi suruh dia belajar lagi biar dia tahu apa yang dia pertanyakan jawabannya itu. Oke? Oke kakak, makasih ya. Oke, sama-sama. Silakan Nelva, Rina. Oke, halo, selamat malam kak. Ya, malam. Saya izin bertanya. Sebelumnya saya sudah menikah. Saya seorang Katolik. Kebetulan saya anak terakhir. Dalam 10 perintah Allah, Tuhan bilang hormati ayah ibumu. Jadi sekarang konfliknya gini kak. Saya sudah menikah, saya anak terakhir dan saya dituntut untuk bisa mendampingi orang tua saya yang tinggal satu, yaitu ibu. Tetapi posisinya ibu ada di rumahnya yang ada di Sumatera Utara, sementara saya dan suami berada di Riau. Dalam kegalauan saya nggak ngerti mana yang harus saya dahulukan. Sementara pada saat saya menikah, dengan jelas pastor mengatakan suami istri meninggalkan ayah ibunya dan hidup bersama. Tetapi kembali lagi saya diingatkan dengan 10 perintah Allah tadi untuk menghormati ayah ibumu. Menurut Alkitab atau menurut pandangan Alkitab, sikap apa yang harus saya ambil? Dalam hal apa? Sikap apa? Dalam hal apa? Untuk apa? Keputusan yang seperti apa? Apakah saya harus mendahulukan orang tua saya atau pernikahan saya? Nggak ada yang didahulukan, dua-duanya didahulukan. Karena kamu tidak ada tanpa orang tuamu, dan pernikahanmu sudah kamu jalin dengan suamimu. Makanya komunikasi dengan suami baik-baik. Komunikasi dengan orang tua. Nggak ada istilah mendahulukan tuh, nggak ada. Kasih itu harus teraliri kepada semua orang. Baik kepada orang tua karena kita harus menghormatinya, baik kepada suami atau istri karena mereka adalah partnernya kita. Nah, jadi kalau kamu tanyakan ke siapa yang harus saya dahulukan? Enggak ada. Dua-duanya kamu dahulukan. Kamu tak mungkin menikah kalau orang tuamu enggak ada. Tapi dalam keadaan yang sama saya nggak bisa mendahulukan keduanya. Saya harus memilih karena jarak. Maksudnya kasusnya itu kamu harus ke orang tuamu atau bagaimana? Iya, kasusnya ini saya harus meninggalkan suami saya untuk menjaga orang tua saya, atau saya tetap bertahan di sini bersama suami saya, mendampingi suami saya di sini. Ya, komunikasikan sama suami. Suami bilang apa? Kamu bisa izin ke suamimu. Kamu bisa ngobrol dengan suamimu. Gimana keadaan orang tua saya? Bagaimana baiknya saya bawa ke sini kah? Atau saya ke sana? Atau bagaimana? Diskusikan dengan baik. Itulah suami istri yang jadi satu tubuh, satu hati, sepikiran, sejiwa, satu roh. Sudah didiskusikan memang dengan suami, tapi ibu nggak mau diajak ke sini. Dan saya sudah 6 bulan kemarin merawat ibu di Sumatera Utara. Saya punya 4 saudara. Ada satu kakak saya yang harus memaksa saya untuk tetap tinggal, seolah-olah
ibu itu hanya tanggung jawab saya karena saya anak paling kecil dan kebetulan saya belum punya anak dan saya tidak bekerja, jadi mereka seolah-olah melimpahkan semuanya ke saya gitu loh. Sementara itu adalah lebih ke problem keluarga ya. Tapi saran saya, kamu komunikasikan hal itu baik-baik dengan orang tua, dengan ibumu, dengan keluarga, dengan suami. Dan ya, prinsip agar bisa ketemu masalahnya, rendahkan hati dulu, buang dulu semua ego-ego yang gak berguna itu. Ya, doa sama Tuhan, biar Tuhan yang melunakkan setiap hati yang punya kepentingan tersendiri dalam hal itu. Karena bagaimanapun itu orang tua kamu. Saya nggak mengatakan kamu tinggalkan suamimu pergi ke orang tua, benda. Karena bagaimanapun suamimu harus kamu hormati. Karena dia adalah apa? Wakilnya Kristus. Kamu harus tunduk kepada suamimu dan suamimu harus tunduk kepada Kristus. Nah, kamu juga harus tunduk pada orang tuamu. Kamu harus menghormati mereka. Ya. Nah, masalah keluarga memaksa kamu dan lain-lain itu urusan lain, ya. Tapi coba kamu pertimbangkan bagaimana keadaan ibumu, apakah mendesak atau bagaimana? Ya kamu tahulah kondisinya bagaimana. Dan dengan suamimu, kalau memang suamimu mau mendengarkan kamu dan berbagi cerita dan lain sebagainya, kamu bisa diskusikan baik-baik bagaimana keputusannya. Kalau misalnya kamu pergi ke sana, apa yang menjadi risikonya, apa yang menjadi masalahnya. Kalau ibu nggak mau ke tempat kamu dan ketika kamu pergi ke sana, nah apa yang akan masalah yang bisa timbul. Nah, bandingkan di antara keduanya itu dan diskusikan baik-baik, lihat keadaan, lihat kondisi gitu. Dengan kondisi Anda, misalnya ketika Anda belum punya anak, lalu orang tua di sana bagaimana kebutuhannya, seurgent apa gitu. Jadi berhikmatlah itu loh, karena ada partner untuk bisa berbagi. Saya nggak bisa kasih jawaban harus ini enggak, karena yang tahu semua kondisinya itu hanya kamu, dan hati nuranimu ada untuk menentukan apa keputusanmu. Okay. Itu ya. Oke, ada boleh satu lagi Kak pertanyaan saya. Ya. Pernah ada seseorang yang mengatakan seperti ini, kebetulan saya sudah menikah 10 tahun lebih, di 5 tahun pernikahan saya sudah pernah dititipkan seorang putri, kebetulan Tuhan hanya izinkan saya untuk bisa melihatnya 3 hari. Terus ada seseorang yang mengatakan seperti ini kepada saya, kamu tidak diberkati Tuhan, makanya kamu tidak punya anak, karena anak itu berkat. Menurut pandangan kakak, apa yang harus saya jawab? Sementara benar, di Alkitab dikatakan bahwa anak itu berkat. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih itu sama saya? Berarti memang saya tidak diberkati kah? Ayub punya banyak anak, kenapa mati semua? Apakah dia tidak diberkati Tuhan? Ayub itu dipuji oleh Allah, betapa salehnya dia. Orang Us itu. Apakah dia nggak diberkati? Bukan hanya kehilangan semua anaknya, hartanya dan istrinya dia kehilangan semuanya. Apakah dia tidak diberkati? Berkat Tuhan itu tidak hanya tentang anak. Berkat Tuhan, kamu beriman kepada Kristus saja, itu berkat. Kamu hidup sampai sekarang di dalam kenyataan bahwa kamu beriman kepada Allah, itu berkat. Berkat itu artinya kan yang baik. Berkat itu artinya yang baik. Nah, yang baik dalam hidupmu itu berkat. Kamu mungkin belum dikaruniai anak, belum tentu tidak mungkin. Sarah itu menanti berapa lama? Abraham itu menanti berapa lama? Jangan putus asa. Orang yang ngomong begitu itu, orang yang ngomong seperti itu adalah orang yang tidak mengerti Tuhan. Dia mengerti dan membuat Tuhan itu dalam logikanya sendiri. Dia nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Bukankah firman Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanku bukanlah jalanmu. Kan gitu. Dan dalam hal ini imanmu diuji. Kamu tulus nggak sama Tuhan? Kamu yakin nggak sama Tuhan? Kamu percaya nggak? Kalau seandainya pun kamu tidak akan memperoleh keturunan, tapi kalau kamu punya iman kepada Kristus, bukankah imanmu dan buah imanmu itu adalah keturunanmu di dalam roh? Jadi jangan berpikir terlalu sempit. Tuhan itu tidak pernah tidak memberkati siapapun. Dia selalu memberkati, bahkan orang berdosa dia berkati. Tapi kitalah yang tidak memberkati namanya.
Seperti contoh orang tadi, kamu tidak diberkati, dia itu mengutuk Tuhan. Dia itu menyaksikan yang salah tentang Tuhan kepada kamu. Orang itu berdosa dengan mengatakan kamu tidak diberkati. Nama Tuhan direndahkan dari ucapannya itu. Karena dia nggak mengerti berkat Tuhan itu apa. Kalau berkat Tuhan hanya tentang anak, berapa banyak orang yang nggak punya anak? Apakah mereka semua tidak diberkati? Berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Itu yang harus kamu sadari. Kamu menikah baik-baik dengan suami, kamu punya keluarga, kamu hidup sampai hari ini dalam keadaan beriman. Itu berkat yang harus kamu syukuri. Nggak cukup seumur hidupmu mensyukuri itu. Karena untuk apa kamu punya segala sesuatunya tapi kamu tidak punya hidup? Jadi temanmu yang mengatakan itu sama kamu telah berdosa terhadap Allah. Karena dia mengutuki nama Allah. Dengan mengatakan seperti itu. Karena dia nggak tahu kebenarannya. Jadi kamu juga dengan ucapan yang seperti itu jangan mudah tersakiti, jangan mudah sedih. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Biar kita sadar betapa banyaknya berkat Tuhan dari berbagai sudut pandang yang ada di dalam hidup kita. Maka akan tergenapi ucapan Rasul yang berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau punya anak, mau nggak punya suami, mau ditinggalin istri, orang tua kita jahat kek, baik kek, kita harus bersyukur. Karena seandainya kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita diuji. Makanya Ayub berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kamu tahan uji, imanmu tahan uji, sama seperti Ayub yang tahan uji, Tuhan mengembalikan gak 2 kali lipat? Kalau kamu tahan uji, apakah kemustahilan bagi Allah untuk memulihkan kamu? Kan tidak. Ya, jadi jangan mudah terlena, tersinggung dengan ucapan orang-orang yang tidak mengerti siapa Tuhan. Mereka memposisikan diri mereka hanya ego mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mengerti hidup orang lain. Karena bayangkan kalau seandainya dia juga mengalami nasib sepertimu, apakah mulutnya akan mengatakan hal yang sama? Saya rasa tidak. Gitu ya. Jadi kamu harus tetap semangat, jalani hidup dengan baik, hidup dalam pernikahanmu yang kudus, nantikan bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup setiap orang. Gitu ya. Maaf Pak ya, mengulik pertanyaannya siapa tadi tentang Israel. Sebetulnya Israel itu yang dimaksud di dalam Alkitab itu Israel yang sekarang atau Israel yang mana Pak ya? Yang sesuai dengan zaman dulu lah, Israel yang dulu. Lalu benarkah adanya kehidupan bermula dari Israel? Maksudnya kehidupan bermula dari saya apa? Kehidupan apa? Maksudnya apa ya? Kan itu Israel negara ya. Negara. Lalu adakah negara lain selain Israel di zaman Tuhan memilih Israel sebagai negara yang dikasihi? Negara yang dikasihi selain Israel nggak ada waktu itu. Oh, enggak. Berarti Bangsa ya, belum ada negara waktu itu. Ya, Belum negara, ya, bangsa. Ya, bangsa yang dikasihi, bangsa Israel ya. Berarti selain bangsa Israel tidak dikasihi. Iya, dalam pengertian dikasihi bahwa janji itu diteruskan dari Israel. Gitu. Lalu kayak apa? Berarti bangsa lain itu enggak dapat, maksudnya bangsa lain itu berarti enggak apa ya, di nomor 2 kan atau bagaimana gitu Pak ya? Ya pokoknya janji itu diberikan kepada Israel sebagai jalur untuk menurunkan keselamatan atau Mesias dari Yehuda. Bangsa-bangsa lain Tuhan izinkan berkembang, tetapi Tuhan tidak pilih mereka untuk meneruskan Mesias. Tuhan khususkan satu bangsa, itu bangsa Israel. Kenapa dia pilih? Itu sesuai janjinya kepada Abraham. Keturunannya dari Abraham, dari Ishak dan dari Yakub. Nah Yakub itulah Israel.
Itu loh Pak. Oh begitu. Enggak, soalnya kan ketika Tuhan kita kan maha kasih kan. Iya, Tuhan itu memang maha kasih. Makanya keselamatan itu diberikan ke seluruh dunia. Bukti Tuhan kami maha kasih Pak, keselamatan itu diberikan bagi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya seluruh dunia itu dipanggil kepada Kristus melalui penginjilan. Karena dia mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Untuk itulah rasul-rasul pergi menginjili. Mereka pergi ke Asia, ke Roma, ke Galatia, dan lain sebagainya. Karena Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 memberi perintah untuk pergi menginjil dan menjadi saksi. Tuh. Ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Aku dan Bapa adalah satu, begitu ya? Ya. Ya. Di dalam firman Tuhan aku cuma ndak ingat aku di Injil apa itu aku dan Bapa adalah satu. Yohanes. Terus? Ya. Bukankah kita ini dengan Bapa juga adalah satu, Pak? Yesus dan Bapa adalah satu hakikat masuknya Pak. Kata Yunaninya di sana kata hen. Kita dengan Bapa apakah satu tapi satu di dalam relasi. Yeah. Karena tujuan kita itu untuk bersatu dengan kodrat ilahi. Tentu beda. Ya kita manusia, dia Allah. Nggak bisa kita jadi Allah. Tapi yeah. Allah bisa jadi manusia. Melalui siapa? Melalui firman-Nya yang jadi manusia. Iya, betul. Tetapi kan di dalam diri kita kan ada Allah, betul nggak sih? Ada Allah bagi mereka yang mau diperkenankan Allah, yang mau berkenan kepada Allah. Kalau orang tidak mau berkenan kepada Allah, nggak ada Allah dalam dirinya. Kalau dia nyembah setan, ya kan, nyembah batu, nyembah iblis, mana ada Allah dalam orang seperti itu? Maaf nih ya Pak ya. Lalu sang pemilik hidup itu siapa kalau mereka masih tetap hidup kalau tidak ada Allah di dalam dirinya? Pemilik hidup itu Allah. Allah memberikan kita hidup. Iya, berarti kan Allah ada di dalam diri kita, makanya kita tetap hidup. Allah Begitu, mengaruniakan kita hidup, Ia memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Bukan berarti karena kamu itu hidup, lalu di dalam kamu ada Allah. Tidak, Pak. Kamu hidup itu dikaruniakan hidup oleh Roh Kudus yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Jadi hidup itu dikaruniakan. Betul. Diberikan hidup. Dan Iya, diberikan hidup. Ruh kan, iya kan? Betul. Ruh kan. Kan ruh itu dari Allah itu sendiri. Roh kita itu dikaruniakan oleh Roh Allah. Nah iya, maksudnya kan sumber dari Allah sendiri, toh ya Pak. Betul. Kalau saya kasih gelas ini samamu, apakah gelas ini saya? Kalau saya kasih gelas ini sama kamu, apakah gelas ini saya? Bukan. Ya sudah, tidurlah. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Elia Myron mengungkap dengan jelas bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Ini sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen layak untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu tanggal 25 Desember. Dan itu sudah dibuktikan oleh Elia Myron sesuai dengan kebenaran Alkitab dan sesuai dengan sejarah. Saudara, itu tidak bisa kita lupakan. Itu sebabnya mari kita jangan bimbang, jangan kita bingung, ya. Kita harus menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan mau digoncangkan oleh oknum-oknum yang memang mau mempelintirkan ayat Alkitab.
yang mau menggoncang iman saudara, jangan mau menelan perkataan mereka secara bulat-bulat. Nah, pesan penting mau saya sampaikan kepada kita di hari Natal ini adalah, kita yang pertama sudah tahu bahwa 25 Desember adalah hari Natal harus kita rayakan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu apa makna dari Natal itu sendiri, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Jadi di hari Natal ini biarlah kita membiarkan Yesus lahir kembali di hati kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana caranya kita berdamai? Tentunya kita harus menerima Yesus dalam hati kita, mengakui dosa kita, mengundang Dia masuk dalam hati kita, sehingga kita terlahir kembali lewat kelahiran Yesus yang kita izinkan masuk dalam hati kita, sehingga roh kita baru. Saudara, yang kotor menjadi baru, yang berdosa menjadi diampuni. Itulah makna Natal yang harus kita miliki. Sama seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, maka kita harus dilahirkan kembali. Roh kita perlu dilahirkan. Caranya mengundang Yesus dalam hati kita masuk, percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pesan-pesan Natal bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom, selamat Natal bagi kita.